Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 10-17 yang berkata demikian. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid-Nya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Ia berkata kepada murid-murid-Nya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 12 bakul. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada saat itu para murid menceritakan apa yang mereka alami. Setiap kita pun seharusnya ada yang dapat kita sampaikan pada Yesus tentang pekerjaan apa yang telah kita perbuat. Memang Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu, sebab itu tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dalam ayat 11, dijelaskan bahwa pengaruh Yesus luar biasa, tidak perlu berpromosi, namun orang-orang mengikutinya. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan Yesus, dan mereka diterima. Di sini Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa kita menerima orang dalam segala keadaan dan sampaikan tentang kerajaan Allah. Ini pesan yang perlu kita sampaikan, yaitu berkata-kata tentang kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah ada iman dan pengharapan. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Dalam ayat 12 di sana dijelaskan
Mereka kekurangan satu hal lagi tentang kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan makan dan minum. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 5, ada hubungan dengan keuangan, dan kita harus memeriksa keuangan kita. Di ayat 7, keuangan mereka tidak cukup, sedangkan orang-orang yang datang kepada Yesus tidak cukup hanya dipenuhi kebutuhan rohaninya, namun ada kebutuhan jasmani. Sampai di ayat 9, ada seorang anak datang pada Yesus, membawa 5 roti dan 2 ikan, untuk bisa dibagikan ke orang banyak. Bagaimana mungkin mencukupi kebutuhan massa hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Yesus menunjukkan tindakannya, yaitu menyatakan mujizat. Jika dalam pelayanan kita dapat lakukan sesuatu, itu karena Tuhan yang menggerakkannya di dalam diri kita. Dan di ayatnya yang ke-11 dalam Injil Yohanes pasal 6, ini adalah kesimpulan dari yang Yesus sampaikan. Ada 12 bakul makanan yang tersisa. Secara manusia tidak cukup bila dihitung, namun Yesus sanggup penuhi kebutuhan kita. Tuhan Yesus bukan hanya menceritakan tentang Injil, menyembuhkan, tetapi Yesus juga mencukupkan kebutuhan jasmani mereka. Tuhan Yesus juga mengucap syukur, bukan karena roti jadi banyak atau ada yang sembuh pada saat itu. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa mengucap syukur adalah mujizatnya. Apakah kita memiliki pengalaman demikian, yaitu mengucap syukur? Inilah pengalaman pertama. Pengalaman kedua adalah berbagi dengan 5 roti. 5 roti yang sedikit dan kurang artinya mustahil, tetapi bila kita berbagi, itu adalah mujizat. Ada pengakuan dari mereka yang mengikuti Yesus, sebab pokok doa mereka sudah dijawab. Dan ayat yang ke-15, mereka kemudian ingin menjadikan Yesus pemimpin mereka, karena sudah mencukupi kebutuhan diri mereka, dan Yesus menyingkirkan diri ke gunung. Yesus tinggalkan mereka yang kira-kira berjumlah 15.000 orang. Banyaknya jiwa bukan ukuran, sebab apakah arti 15.000 jiwa tanpa Yesus di dalamnya? Apa gunanya memiliki segalanya tanpa Yesus? Semua sia-sia. Sebab itu, sertakan Tuhan Yesus selalu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan kita pada malam hari ini, kita melihat dalam perikop Lukas pasal 9 ayat 10-17, menyatakan dengan sangat jelas bahwa mujizat bukan hanya terjadi karena situasi darurat atau keterdesakan, melainkan karena Yesus hadir dan dilibatkan secara nyata dalam setiap aspek kehidupan, baik rohani maupun jasmani. Para murid belajar bahwa pelayanan bukan hanya menyampaikan Injil dan menyembuhkan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar orang-orang yang dilayani, yaitu makanan, tempat tinggal, dan penghiburan. Dalam peristiwa ini, Yesus tidak hanya memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan penyakit, tetapi juga memberi makan ribuan orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, yang secara logika manusia tidak mungkin cukup. Namun ketika roti dan ikan itu dibawa ke tangan Yesus, diucap syukur dan dibagikan dengan iman, terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Mujizat terjadi, bukan karena banyaknya makanan, tapi karena tindakan percaya dan bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Ini menjadi pelajaran rohani yang sangat penting, bahwa ucapan syukur adalah pintu awal dari setiap mujizat, dan ketika kita dengan iman bersedia menyerahkan apa yang kita miliki, meskipun tampak kecil dan tidak berarti, Tuhan dapat menggunakannya untuk memberkati banyak orang, bahkan melimpah-limpah sampai tersisa. Yesus juga menunjukkan bahwa pelayanan sejati tidak mencari popularitas atau pengikut yang banyak, karena bahkan ketika orang-orang ingin menjadikannya raja hanya karena mereka kenyang secara jasmani, Yesus justru menyingkir untuk menjaga kemurnian misinya. Ini mengajarkan kita bahwa bukan jumlah pengikut atau keberhasilan secara lahiriah yang menjadi ukuran, melainkan apakah Yesus hadir dan memimpin hidup kita atau tidak. Tanpa Yesus,
semuanya kosong dan sia-sia. Tetapi bersama Yesus, bahkan hal terkecil dan paling mustahil pun bisa menjadi sarana mujizat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di tengah dunia yang seringkali fokus pada kekurangan dan ketidakmungkinan, kisah ini menegaskan bahwa selama Yesus ada bersama kita dan kita mengucap syukur serta mau berbagi dengan iman, maka mujizat akan selalu terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah kami yang kudus, Allah yang kekal, Raja damai, Bapa yang ada di dalam kehidupan kami, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa bersama Engkau selalu ada jalan, ada pengharapan, dan ada mujizat. Meski dari sesuatu yang tampak kecil dan tidak berarti, ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan, mempercayakan seluruh kekurangan dan keterbatasan kami ke dalam tangan-Mu yang berkuasa, dan memiliki hati yang rela berbagi walau dengan apa yang sedikit. Kami rindu Tuhan belajar seperti para murid dan anak kecil yang bersedia memberikan miliknya bagi kemuliaan-Mu, dan kami percaya bahwa dalam setiap ketulusan, iman, dan ketaatan kami, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu. Tolong kami untuk tidak hanya mengejar berkat lahiriah, tetapi terus mencari Engkau sebagai pusat dan sumber segala sesuatu, agar hidup kami berkenan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu hari ini. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya,
sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.